بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما بمحبته وقام قوما بخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقة قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة لعارف رباني وعالم صمد أبي البلد الذي يتبع التالي ويرجع إليه الغالي، الشيخ طريقة السمانية في المنطقة البنجرية، الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. نسأل الله الكريم المنان وتنصل به النبي سيدنا ولد عدنان أن يجعلنا الرعاة دائم السيدان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى قصر الجنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Bermula nasab daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allama Mufti Muhammad Khalid Al-Alim Al-Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi sini yang ke-8 keturunan daripada Syekh Muhammad Arsyad, semuanya laki-laki, semuanya dari laki-laki. Yang sidin ini di dalam keturunan sidin ada orang yang al-alim al-allama. Alim itu orangnya alim benar. Al-allama itu kawan mengarang kitab. Al-allama. Jadi kalau kawan bergegar sembarangan, namun yang kada mengarang kitab, kalau kawan bergegar al-allama namanya. Nah, jadi sini adalah al-alim al-allama Mufti Muhammad Khalid, dan yang kedua adalah al-alim al-allama Khalifah Hasanuddin Anjar Muhammad Arsyad. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masniyah binti Safiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Alim al-allama Mufti Muhammad Khalid bin Alim al-allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad. Maka berkumpullah nasab orang tuanya pada datuk yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allama Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, di dalam perut ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama. Kalau kita dulu lagi kecil, itu bulan purnama itu sangat berarti benar. Kenapa? Menerangi bumi kita nih. Tapi ini karena banyaknya listrik, tarang-tarangnya gak bermakna. Nah, di kampung-kampung tuh punya 14-15 tuh bahagia benar. Nah, sini ini dinugerahi cahaya datang ke pangkuan ibunya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya. Nah, kita nonton ada di musimnya ini, nah apa misalnya musim apa nih? Rambutan ada, durian ada. Nah, kadang apa? Kasturi. Nah, banyak juga. Nah, kadang apa? Manggis. Banyak juga. Ada segala empat. Nah, kadang. Nah, maka kita mimpi, di dalam mimpi itu makan. Nah, makan sehingga keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Ada lagi sudah di dalam mimpi itu sudah puas. Juga kalau kita memimpi makan, saling bangun lapar, mencari di mana di makanan ada, bawa aja makan. Kenapa? Tadi makan.
Lalu sekali bangun tuh kalaparan. Nah itu beda. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Ireng. Di kampung Keraton Matapura, lain Keraton di Jogja. Lalu ke kampung Tunggul Ireng seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sofia. Sepupu itu dulu kita seperti bangsa namanya, seperti saudara, sepupu. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilih kampung Tunggul Ireng seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya, karena pernah dimasuki. Jadi ada yang melihatkan bahwasanya di kampung itu penjajah itu ada melihat bahwa itu kampung, dilihatnya itu buta. Ada yang melihatkan namanya hendak masuk ke situ, jangan dulu tuh transportasi itu jukung lawan apa kapal aja. Hendak masuk ke Tunggul Ireng tuh karam kapalnya, jadi aman dan pernah dimasuki oleh penjajah. Nah, hal itu kenapa terjadi? Karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Nah, makamnya di seberang Tunggul Ireng tuh. Atau Tuan Guru Haji Aduk yang tinggal di sana. Jadi orang supaya anak itu bagus, menuju manunti lawan orang nang alim, baparak lawan Tuan Guru. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942. Kita merdeka tuh 45. Nah, sebelum merdeka sedih lahir 3 tahun. Ketika itu matanya hanya terpajam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya bernama Sabiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia karena kesusahan. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya berangsur-angsur merah. Jadi dari itu namanya anak buka ke Tuan Guru. Tuan Guru mintakan doa. Ini dokter, tidak bisa kepada buka kepada bidannya. Dan dari buka ke Tuan Guru. Dan doakan Guru, nah berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan. Dan tangisannya pun mulai terdengar, akan tetapi tiadalah itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman sampai kenyang. Adalah coba bang lidahnya disapakan ke bayi, bisa siup bayinya. Bakso rokok lah. Bakso rokok macam-macam, naik bakso dingkong, siup bayinya. Ada seksualan lagi. Nah, lain lidah siapa? Karena bisa adalah sampai kenyang orang. Ada. Nah, bayi itu sudah tahu nih lidah orang alim sampai kenyang. Ini lidah orang merokok. Nah, ini lidah orang yang biasa makan nih. Lain. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Nah, ini kan di Banjarbaru ini di kantor-kantor ada tempat menyusui, ada. Jadi ada pojok-pojokan harus diadakan
tempat ibu menyusui. Jadi jangan lagi ada di situ, jangan sembarangan lagi di taksi. Pernah dia tuh di apakah biara kasih mau alsat tuh di murah lawang menyusui anak. Mantoy lah. Mantoy. Nah jadi itu. Dan adalah namanya radhiyallahu ketika masa kecilnya yaitu Qusyairik, masa Sidin, nama Sidin. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan radhiyallahu sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Jadi kalau ulama-ulama supaya anak itu bagus. Ya Rabbi warhamni syekhina bil badali wa subba fi qabrihi rahmatan wa ni'ami bijahi rabbana hasin wa qasidana wa atim bi khatimatil husna ma salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbihi wal itba'i kullihim. Dan adalah hanya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecil termasuk hamba Allah yang mahfuz. Yang mahfuz ini yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji dipelihara Tuhan. Nah ada orang yang ada dipelihara orang, ya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbia pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi yang dibakubah di Kerampayan. Jadi di rumah pun, saipung pun, palihara pun, bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Mahfuz tadi dipelihara oleh Allah. Kalaunya Nabi, Rasul, kalaunya maksum terpelihara juga. Nah antaranya kalau Nabi ini tidak pernah berbuat dosa, kalaunya mahfuz ini dijaga Tuhan supaya jangan berbuat dosa. Hendak juga tapi dijaga Tuhan kada jadi. Kalaunya Nabi ini sudah diperlakukan kada hendak. Dan juga adalah hanya tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga balignya. Tidak pernah memimpi basah. Ya kita ini idam-idamkan sampai mimpi basah. Dia mimpi ya. Sehingga balighnya hanya sebabkan umur, yaitu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Hari ada bioskop di mata Quran, bioskop apa ngarannya? Bintang kan? Kalau ada salah, kalau di kamar TV ngarannya Angkasa. Ada salah? Hah? Ada tahu juga lagi. Di sini ada bari bioskop juga. Nah, akan tetapi ternyata listriknya padam, sudah nukar tiket, sudah masuk dia lagi. Sekalinya pajak lampunya. Kada jadi nonton. Iya dijaga Tuhan. Juga kita kada dijaga Tuhan. Dasar 2 jam di bioskop. Kada dijaga Tuhan. Ada lagi Sidin ada menonton film layar tancap di Bumi Selamat. Imbah itu nonton hendak nonton mulai orang kenapa di belakang ini burik basah. Sekalinya di belakang tuh ada orang tak ambil. Kali nyaman lagi basah, bulikan kada jadi ulang nonton. Kenapa? Dijagakan Tuhan. Nah, dijaga Tuhan itu. Kada jadi berbuat dosa tenang ya. Dijaga Tuhan. Ada kita nih talanjut. Dan adalah halnya di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat.
Dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya. Dari itu orang mengaji ilmu kadijayaan. Pernah yang mendengar sendiwara radio dari apa tahu arahnya? Sahur subuh. Tahun berapa itu 80-an ya Allah. Orang apa? Kedikjayaan tuh, tapi ini kedikjayaannya sesat ilmunya, ilmu tauhid tapi disesatkan. Jegaunya tahan timpas bisa bilang. Jadi jeguru berarti ikam namanya anggap mengaji ilmu taguh, ilmu tahan ditimpas itu ikam kena namanya ada orang bakalahi ikam disuruh, namanya ada orang jaga amanan ikam disuruh Allah. Nah jadi keamanan aja, jadi tukang kahi aja. Nah rugi aja sih. Tamunya ikam menjadi mengaji ilmu bilang. Tamunya orang saluan kali dapat ikam kasih kotak. Kadang makan ikam rugi ikam kali dapat. Nah baik dia menuntut ilmu nang jujur jadi manfaat nyaman dapat kotak. Dapat apa namanya tuh langsat. Rugi ikam sudah. Itu nasi bahari kan kayak tolak kejayaannya orang sakti bahari nang ilmu nang bujur aja sih. Jadi ilmu nang bujur ini sidin memberi amalan itu kini beri aja sidin surang nambah amalan. Apa amalan sidin itu? Membaca zikir 24.000 sehari. Kaulah kita bayangkan nampian penyikir sampai 1.000 aja ke tunah bisa berliburan atau tasbih ke pasan. Kadang kalau lagi mata kacau 24.000 ya kan. Dan si itu pun membacanya bujur, katikannya itu bujurnya ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu nanti 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali itu 3. Nah itu cepat untung. Jadi dasar bujur. Nah, imbah itu sendiri disuruh pulang membanyaki salawat. Dia sendiri membaca dalail 2 hatam sehari baca dalail. Nah, dan sedikit gurih. Ada kita nih sedikit gurih. sedikit gurih ya Allah. Ada situ sedikit gurihnya. Apa? Karena nikmat dalam malam itu nikmat ini rami juga pian orang nama nonton apa tuh? Menonton sepak bola dunia ya Allah. Sampai jam berapa tuh? Aja. Rami benar sampai jam 5 subuh. Itu di komplek sama situ Bang. Ada kerasan, kenapa? Rami kerasana, ada kerasana kayak juga orang Nabi ibadah itu rami, sehingga kerasaan subuh sudah hari, sehingga kemuliaannya hasil daripada si mujahadahnya itu tidak kita lihat kemuliaan sidin itu, karamat sidin itu. Nah haulnya aja dengan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri aja tatkala haul adalah orang seluruh dunia itu ada dalam namanya kita makan gratis di sungai itu pakai speedboat di tengah sungai berbagi ayo dikiawi orang nonton tiba makanan yang sudah di jalan-jalan sini berbagi makanan. Ada orang dari Kota Baru ke Martapura menghitungi rest area makan gratis, minum gratis, 73 makanan gratisnya kalau singgah terus 73 bukti rest area makan gratis bagi jemaah Kota Baru 73 sampai ke Martapura udah ilmu semuanya karena apa utang. Itu buktinya tuh orang tuh gak buka hatinya karena Allah itu kasih sama sini sehingga manusia tuh sabar tahan kasih.
penginapan gratis, sehingga di mata orang apa namanya tuh lapangan main bola tuh ya juga isi juga ada pulang namanya pakat mobil antar jemput. Masya Allah, orang melayani jemaah sidin, murid sidin. Dan yang datang tuh bukan dari Banjarmasin ini aja, luar negeri, dari Sumatera datang. Nah, datang ke sini juga, kita sini syukur benar kita. Nah, kita melayani orang aja, siang orang jauh-jauh datang, kita layani orang, kita apa namanya? Tadi apa namanya? Di asrama haji itu sudah hibak. Mungkin tahun depan tuh bisa hibak di sini. Sampai ke sini kata kawan lagi yang apa dong? Mobil itu bergerak, tinggal situ aja, tinggal asrama haji terus. Ada kota harus lagi. Sehingga orang banyak di asrama haji itu nang singgah. Nah, di Murjani itu sudah hibak. Kita melihat sendiri karamatnya, karamat sini, kemuliaan sini. Tutup aja bang, jual apa ngarannya tuh ujiannya tuh luar biasa. Ujiannya, cobaannya, anak dibunuh, difitnah, macam-macam. Tapi sini kadang pernah menanggapi. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur baliknya sering mendapat bisyarat, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulis Safinatul Auliya. Arti Safinatul Auliya itu kapal para wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ada nang guru memadai ini Habib Nyunnya, Habib Nyun yang diampel ada situ. Orang tahu aja guru Abijah situ nang Habib Nyun tahun di antarakannya. Berpakaian baju jubah putih. Ketika ingin masuk ke dalam kapal itu maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Berabbah. Jadi Nasidi itu bermimpi bertemu dengan para wali-wali karena sedih hobi ketujuh lawan para wali-wali itu. Kita ini bisa juga namanya banyak gawian lah, pas menggawi apa namanya tuh simpatika namanya guru. Ya kan? Nah sampai tak mimpi-mimpi, ada nang lalu bisa tak mimpi-mimpi, ada orang ini nang difokuskan ke wali sehingga bermimpi wali-wali aja. Dan adalah pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya serta memberi nama oleh keduanya akan dia bernama Zainal Abidin. Dulu sini ada kisah masih ada di sini bajunya yang diberi oleh Hasan dan Husain. Ada baju juga putih sini. Atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa dengan Rasulullah secara yaqzah, bertemu dengan Rasulullah secara bangun karena mimpi kadang atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi dalam hati, bahkan kepada suatu hal yang belum terjadi sekalipun. Ini sidik aja yang diberi kayak ini, sanggup orangnya nang kayak itu. Coba kan kita diberi Tuhan tahu di hati orang itu aja ini tahun ini waktu orang aja yang jauh-jauh di dalam kamar itu bapaan itu aja nih karena ibadah lagi. Nah itu ada melihat orang dalam kubur kena siksa, ketangis
Kada sanggup kita. Nah orang ini yang diberi kasat ini orang-orangnya aja. Hanya kita diberi bisa hang berpapir, ada awal lagi, begawi awal lagi, makan awal lagi. Maka melihat orang disiksa dikubur, tahu mau nangis, kamu kan kada minum kada, keingatan orang siksa mati. Nah, tak awal. Jadi yang diberi Tuhan tuh khusus orangnya dan tidak sembarangan. Nah itu. Mudah-mudahan kita berkat membaca menakib ini kita bertambah-tambah cinta kita kepada beliau dan ujar Nabi almar'u man ahab. Seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Mudah-mudahan berkat kita membaca menakib ini hati kita cinta lawan sini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita